Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau Ko5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Demikian kesaksian firman Tuhan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Mati rasa. Saya ingat ada sebuah lirik lagu dari salah satu band Indonesia, Chris Patih, dengan lirik seperti ini. Perasaanku telah mati untuk menyadarinya. Benar, lagu tersebut ditujukan kepada perasaan seorang pria atau wanita kepada kekasihnya. Namun bisa juga dikaitkan dengan nats yang saya baca tadi. Bagaimana Yohanes mengingatkan orang-orang Kristen pada saat itu agar mereka boleh hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih itu pasti memiliki perasaan hati yang terbuka bagi orang lain. Dikatakan dalam nats ini bagaimana seorang yang memiliki harta duniawi, ya, dia memiliki harta duniawi. Bisa jadi dia adalah orang yang mapan secara ekonomi, dia adalah orang yang kaya, yang memiliki banyak harta, atau dia memiliki kedudukan yang tinggi. Namun dikatakan dalam nats ini, ketika dia melihat saudaranya yang kekurangan, saudaranya yang menderita, saudaranya yang patut menerima bantuan darinya, dikatakan dalam nats ini, dia menutup pintu hatinya. Perasaannya sudah mati, sudah tidak peka lagi untuk hal-hal yang demikian, menolong orang lain, padahal dia memiliki banyak hal. Ya, harta yang ada padanya digenggam, tidak mau dilepas pada orang lain. Lepas, bantu, tolong. Ini yang terjadi pada saat itu, sehingga Yohanes mengingatkan agar mereka hidup di dalam kasih yang saling tolong menolong, yang saling peduli satu sama lainnya. Itu pula yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita saat ini. Kenapa? Banyak saudara kita mungkin saat ini dalam kondisi kekurangan, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini. Puji Tuhan, di beberapa lembaga, baik itu marga, baik itu paguyupan, baik itu komunitas, banyak sekali ketika baru-baru pandemi, ada yang membagikan masker, ada yang membagikan hand sanitizer, bahkan tidak sedikit pula yang membagikan sembako bagi orang-orang yang patut menerimanya. Karena apa? Banyak lapangan kerja yang terpaksa harus tertutup. Banyak perusahaan yang harus merumahkan karyawannya. Karena apa? Tidak ada produksi, maka tidak ada pemasukan bagi perusahaan. Dan kos pun harus dihentikan, kos pembayaran gaji bagi karyawan. Dan karyawan pun akhirnya dirumahkan. Mereka patut menerima bantuan, pertolongan bagi orang lain. Ketika kita tidak mampu dengan materi, kita punya kemampuan melalui ide, pemikiran, tenaga yang dapat menolong mereka. Ketika kita tidak mampu untuk memberikan ini loh materi bantuan sembako dari saya, apa yang dapat kita lakukan? Ini waktu saya, ini tenaga saya, pakailah. Saya siap untuk membagikan kepada mereka yang patut menerimanya. Ketika kita gak mampu apapun, ini loh saya mampu untuk berdoa, untuk mendukung tugas pelayanan ini agar lancar, membantu sesama. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, mari kita belajar dari nats ini. Apa yang diingatkan oleh Yohanes boleh juga kita renungkan, bahwa kita boleh belajar untuk mulai membuka hati kita, tidak lagi tertutup, tetapi membuka untuk dapat melihat kekurangan, keterbatasan, penderitaan orang lain. Dan kalau kita mampu, kita boleh menolong mereka
Selamat memulai aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.